Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama saya dengan Adit dan Helmi dalam Bincang Seru. Nah, di podcast kali ini nih kita bakal mengulas dan mendapatkan banyak informasi nih dari berbagai macam, ada dua sudut pandang nih dari tamu kita yaitu Regita Cahaya dan Sonia Renata. Jadi di sini kita akan membahas apa, Dit? Tentang kasus pelecehan yang akhir-akhir ini terjadi. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus pelecehan yang terjadi, yang kasus-kasus itu dapat menimbulkan trauma bagi kaum wanita. Nah, langsung saja kita bahas bersama Sonia dan Regita. Halo Sonia dan halo Regita. Halo Halo Adit, Adit, halo. Helmi. Gimana kabarnya nih kalian berdua? Baik nih, kalian gimana? Baik. Baik juga. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih. Kita akan mulai perbincangan kita. Jadi, aku ada pertanyaanku yang pertama nih. Berdasarkan beberapa kasus yang sedang booming-boomingnya dan sedang panas-panasnya nih kemarin-kemarin ini, berdasarkan beberapa kasus itu yang terjadi, pelecehan bisa terjadi di mana saja. Nah, menurut kalian bagaimana cara menanggapi kasus tersebut? Menurut saya sendiri ya, sebagai dari sudut pandang saya, cara menanggapi kasus tersebut yang pertama, kita sebagai bukan kita tapi hukum di Indonesia. Sebenarnya yang menjadikan dasar kenapa pelecehan seksual ini banyak terjadi, yang pertama karena hukum Indonesia ini belum tegas, di mana apa yang dilakukan oleh pelaku pelecehan itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan yang didapat oleh si korban. Misalnya korban nih selama lama gitu dilakukan bebas. Nah, itu aja menurut saya. Jadi yang pertama itu harus ditegakkan hukumnya. Bisa jadi seperti kita tiru di luar negeri, mereka di penjara selama-lamanya dan tidak dibebaskan. Mungkin seperti itu. Ya, saya juga setuju sama pendapat dari Regita. Emang benar sekali kalau misalkan kasus pelecehan seksual ini tidak mengenal tempat, bahkan pelakunya. Tak jarang bahkan pelakunya orang terdekat dari sang korban ya. Menurut saya kasus seperti ini tuh harus diberi perhatian yang penuh, terutama untuk sang korbannya, kayak diberikan penanganan khusus mulai dari secara fisik ataupun psikologis, dan tentu saja tak lupa dengan pelakunya yang harus diberikan hukuman seberat mungkin, karena kerap kali kayak seringkali penanganan dari pelaku ini kurang ditegaskan secara hukumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Regita. Baik, dari banyak kasus tersebut, banyak pelaku yang harus dihukum ya. Terus banyak juga korban pelecehan yang takut untuk melapor, jadi banyak pelaku yang terbebas di luar sana. Nah, kita bisa ambil dari kasus pelecehan yang baru-baru ini terjadi ya, yaitu kasus yang menggemparkan Indonesia yang dilakukan oleh guru pesantren. Nah, menurut kalian mengapa sih banyak korban-korban yang takut maupun tidak mau untuk melapor pelecehan yang dialaminya? Menurut saya mengenai kasus pelecehan seksual dengan pelakunya yakni guru dari pesantren, saya rasa sangat wajar ya apabila santri takut untuk melapor. Hal ini karena guru ini dipandang sebagai orang yang dihormati, dapat dipercaya, dan para santri pun dituntut untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Nah, sehingga para korban ini kebanyakan menurut saja gitu. Jadi menurut saya hubungan antara santri dan guru ini nih hanya sebatas untuk santri ini mengikuti gurunya gitu kan. Jadi apapun yang dikatakan oleh guru tersebut, santri mau tidak mau mengikuti perkataan gurunya tersebut.
Iya, Dari jadi Regita sendiri, apakah ada tambahan? Ya, saya ingin menambahi. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, saya ingin menambahi kenapa sih banyak korban yang tidak berani melapor. Yang pertama ada dari faktor dalam dirinya. Jika dia mengungkit kembali apa yang dirasakannya, itu akan menimbulkan luka terdalam. Dan juga kita bisa melihat banyak cerminan dari kasus-kasus di mana korbannya justru yang diserang oleh masyarakat, seperti dia dijudge. Kenapa tidak melakukan ini? Kenapa tidak melakukan itu? Seperti itu. Lalu ada juga nanti yang bertanya, pakaian kamu gimana? Sedangkan pelecehan ini bisa terjadi oleh orang, bisa terjadi kepada siapa saja, bukan karena pakaiannya saja. Orang yang berpakaian tertutup aja seperti santri bisa mengalami kasus pelecehan kan. Kita ambil contoh dari santri tersebut, mungkin ya dia tidak berani melapor karena dia takut akan menghadapi masyarakat, di mana nanti masyarakat akan menjudge dia dan juga tidak percaya mungkin. Soalnya kan yang melakukan pelecehan itu seorang guru terkenal seperti yang dikatakan oleh Sonia tadi, dia memiliki reputasi yang baik. Jadi mungkin akan sulit dipercayai oleh orang-orang bahwa dia bisa melakukan tindakan sekeji tersebut kepada santri-santrinya. ya sangat setuju dengan pendapat dari Sonia dan Regita bahwa ya sebenarnya bukan masalah korban pelecehan itu sebenarnya datang dari yang takut untuk bisa melapor ya dari pandangan masyarakat itu sendiri. Takut, oh kamu udah kotor nih atau apa nih, jadi merasa para korban itu takut untuk bisa menyampaikan isi hatinya dan takut untuk mengalami trauma berkali-kali lagi. Jadi takut merasakan hal-hal tersebut. Jadi, duh, my God. Jadi pelecehan itu bukan hanya terjadi dari luar lingkungan kan, kayak tapi dari dalam rumah sendiri bisa juga terjadi pelecehan sendiri. Jadi banyak anak perempuan menjadi korban pelecehan oleh ayah kandungnya sendiri yang seharusnya mengayomi dan menjaganya. Menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari Sonia dulu mungkin bisa menambahkan atau Regita boleh menjawab. Ya, menurut saya sih ini yang mengerikan ya dari kasus dari pelecehan seksual. Karena pelaku ini seringkali orang terdekat dari sang korban gitu kan. Apalagi di masa pandemi ini yang mengakibatkan korban harus satu atap dengan pelaku. Jadi melaporkan tindakan seperti pelecehan seksual tersebut sangat sulit gitu. Menurut saya pelecehan ini tuh terjadi berulang kali karena salah satu faktornya masih melekati budaya patriarki. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual ini kan perempuan ya. Nah, patriarki ini mengakibatkan adanya relasi kekuasaan. Artinya, seksual dijadikan alat untuk mengekspresikan maskulinitas, balas dendam, agresi, pelampiasan, dan lain-lainnya. Seperti itu, Helmi. Ada tambahan dari Regita mungkin? Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sonia tadi bahwa kasus pelecehan ini bukan hanya terjadi oleh orang-orang yang tidak kita kenal, tapi orang terdekat kita. Jadi dan juga di mana kebanyakan korbannya itu perempuan. Memang bukan hanya perempuannya, ada juga laki-laki yang terkena seperti kasus pelecehan, tapi perempuan. Jadi mungkin ini adanya seperti ketidaksadaran di dalam keluarga ya. Ada yang dia ayahnya atau abangnya memiliki hasrat atau nafsu yang tinggi, tapi dia tidak melihat tempat atau tidak melihat yang ingin saya tambahkan. Baik, jadi pelecehan bisa terjadi di lingkungan luar, yaitu seperti di pesantren maupun di dalam dari kasus ayah kandung. Nah, dari beberapa contoh kasus yang tadi ya, apa tanggapan kalian mengenai banyak pelecehan yang terjadi khususnya di negara kita ini di Indonesia?
Kalau dari saya sih, saya sangat ngerasa sedih, juga marah, karena di negara yang sangat menjunjung tinggi keberadaan agama, kasus seperti ini malah sering terjadi. Saya yakin semua agama tuh tidak akan setuju dengan adanya pelecehan seksual ini dan menyalahkan korban. Pelaku harus dihukum seberat mungkin agar jerah dan menimbulkan dampak ke masyarakat agar tidak ada yang menyontoh dan melakukan tindakan seperti ini. Dan sayangnya di negara Indonesia ini penanganan untuk kasus pelecehan seksual masih sangat minim ya. Banyak yang harus dipenuhi dari hukuman bagi para pelaku sampai cara penanganan bagi korbannya. Ya, jadi mungkin ada tambahan dari Regita. Mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Sonia, hal tersebut bisa terjadi memang gara-gara faktor hukumnya yang tidak tegas dan juga tidak adanya kesadaran dari masyarakat, dan juga banyak korban yang menjadi seperti pelaku. Korban tersebut bukan dikasihani, tetapi malah dijudge yang aneh-aneh dan dikata-katain oleh sekitarnya. Mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi masih kurang ya. Dari pemerintah saja masih kurang peduli akan hal itu. Misalkan waktu itu ada berita bahwa ada polisi yang malah menertawai seorang yang melapor gitu tentang kasus pelecehannya sendiri. Itu sungguh tidak ini lagi ya, bahwa ya banyak hal-hal aneh yang terjadi di negara kita ini dan masih kurangnya kesadaran dari pemerintah itu sendiri dan dari masyarakatnya pun masih kurang. Jadi mungkin perlu sedikit sosialisasi atau membuat hukum yang baru untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Nah, pelecehan bisa saja terjadi di mana saja. Salah satunya di universitas yang seharusnya menjadi rumah kedua kita, tempat kita belajar dengan nyaman. Contoh kasus yang marak yaitu pelecehan di Universitas Riau, di mana dosen melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswanya, dan saat mahasiswanya berani untuk speak up namanya, tidak ada tercatat saat wisuda. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut kalian, apakah nama baik kampus lebih penting daripada mental dan harga diri seorang manusia? Saya mau tahu pendapat dari kalian. Boleh, silahkan jawab. Nah, itu kasus yang sangat viral ya di tahun 2021, bahkan sampai tahun ini, di mana dosen tersebut melakukan tindakan pelecehan saat mahasiswinya untuk bimbingan sidang skripsi. Nah, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh si korban ini adalah tindakan yang benar. Memang ada akibat fatal gara-gara dia berani speak up. Namun dengan caranya berani speak up ini, korban-korban yang sama seperti dia bakalan berani juga. Dan yang tadi pertanyaannya, harga diri manusia, apakah lebih penting reputasi kampus atau harga diri manusia? Menurut saya harga diri manusia itu yang paling penting daripada reputasi kampus. Nah, kenapa kampus di Unri tidak menuliskan nama siswanya yang berani speak up tersebut? Itu karena reputasi kampusnya. Mereka menganggap reputasinya itu lebih penting, sehingga mahasiswinya ini tidak diikut serta dalam wisuda, dan ini menganggap seperti memperburuk nama kampus. Mereka juga memberikan ancaman ke mahasiswinya, jangan berani speak up. Hal inilah yang membuat banyak korban pelecehan tidak berani untuk mengatakan apa yang dialaminya, sehingga membuat mentalitinya itu terganggu dan juga membuat trauma yang membekas dalam hatinya. Itu saja yang bisa saya katakan. Mungkin Sonia. Wah, kalau saya ditanya seperti itu ya, saya akan jawab dengan tegas bahwa lebih penting mental dan harga diri seorang manusia. Kenapa kita harus mempertahankan sub yang besar, dalam hal ini adalah kampus, daripada sub yang kecil, yakni seorang korban? Jika nalar kita lebih mementingkan hal tersebut, hal yang kecil akan berulang dan diabaikan. Ini yang akan jadi masalah dan berdampak besar.
satu korban terdengar sepele, tapi jika ditelusuri, korban ini merasakan penderitaannya seumur hidupnya. Jadi saya sangat tegas mengatakan bahwa mental korban sangatlah penting. Jadi untuk kampus-kampus lebih aware lagi, lebih sadar, dan peduli terhadap mahasiswanya, karena mahasiswa sudah membayar kampus untuk pendidikan, bukan diperlakukan seperti itu. Menurut saya seperti itu, Happy. Baik, jadi sebagai korban kita jadi serba salah ya. Jika kita speak up, maka akan terjadi kasus seperti yang di universitas tersebut. Nah, jika dilihat kembali dari banyaknya korban pelecehan yang mendapatkan cacian dari keluarga yang berani speak up tentang masalah pelecehan tersebut, ada yang bertanya tentang cara berpakaian si korban, ada juga yang menyudutkan korban, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan bagi korban mengapa mereka tidak berani untuk berbicara terkait pelecehan yang telah dialaminya. Nah, dari hal-hal tersebut, menurut Sonia dan Regita, kenapa sih seringkali korban itu seolah-olah menjadi seorang pelaku di hadapan masyarakat? Apakah pelecehan ini terjadi cuma karena cara berpakaian si korban atau ada hal lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kasus seperti ini sangat relate sekali ya di setiap kasus pelecehan yang terjadi. Mungkin masyarakat kurang update kali ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kayak bahkan pelecehan di pesantren pun bisa terjadi. Seperti yang kita ketahui, para santri pasti memakai pakaian yang sangat tertutup. Jika kita bahas soal pakaian yang dipakai korban menjadi penyebab dari pelecehan seksual, saya rasa ini sudah sangat tidak relevan. Seharusnya kita lebih peduli terhadap korban dan lebih fokus memberikan semangat dan dukungan, bukan dengan menjustifikasi atau menyalah-nyalakan korban. Karena yang sudah pasti harus disalahkan adalah pelakunya. Seperti itu. Bagaimana dengan mungkin tambahan dari Regita? Ya, menurut saya, karena di Indonesia ini keperawanan itu sangatlah penting ya. Jadi banyak orang yang menjudge perempuan yang tidak perawan itu perempuan yang nakal, perempuan yang aneh-aneh, suka keluar malam, suka melakukan hal-hal kegiatan yang negatif seperti itu. Jadi ketika ada perempuan yang terkena kasus pelecehan, kenapa banyak masyarakat yang menganggap dia itu sebagai pelaku, ya karena dia kehilangan keperawanannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di Indonesia ini keperawanan itu sangat penting. Banyak masyarakat yang menganggap dia kehilangan perawan berarti dia nakal. Padahal dia kehilangan keperawanannya itu bukan hanya gara-gara dia berbuat nakal. Ada yang gara-gara korban pelecehan, ada yang bisa terjatuh dari sepeda. Nah, menurut kalau masalah pakaian ya, seperti yang dikatakan Sonia juga, pakaian itu bukan menjadi faktor utama yang mengakibatkan dia bisa terkena pelecehan. Karena di mana saja bisa ada pelecehan. Contohnya kita pakai pakaian tertutup seperti di pesantren saja bisa terjadi pelecehan. Itu adalah karena faktor kesadaran dirinya atau pikiran-pikiran kotor laki-laki tersebut sehingga dia bisa melakukan pelecehan tersebut. Dan untuk masyarakat sendiri, saya sih berharapnya untuk bisa lebih terbuka pikirannya dan juga jika ada pelecehan, ayo kita sembuhkan mentalitinya dan jangan dijudge, harus selalu disemangati. Oke, terima kasih jawabannya dari Sonia dan Regita. Ya, betul sekali dari pandangan kalian. Nah, kita menganggap pertanyaan selanjutnya. Lalu, menurut kalian nih, bagaimana tanggapan kalian tentang hukum yang berjalan di Indonesia mengenai pelecehan? Apakah sudah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban? Kalau menurut saya sendiri, masih belum sebanding. Bisa dikatakan memang benar-benar hukum di Indonesia ini untuk kasus pelecehan itu benar-benar sangat lemah sehingga banyak pelecehan terjadi berulang-ulang kali karena hukumnya itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh si korban. Kita bisa ambil contoh dari pelecehan yang terjadi di pesantren tersebut di mana gurunya hanya mendapatkan hukuman 20 tahun penjara.
sedangkan korbannya itu lebih dari 3 orang dan juga bahkan sudah melahirkan. Nah, bukan hanya masalah itu saja, kenapa saya katakan hukumnya tidak sebanding dengan apa yang dialami korban? Si pelaku mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, sedangkan si korban mendapatkan luka batin seumur hidupnya dan mungkin dia tidak akan pernah bisa melupakan itu selama dia hidup dan akan traumanya tentang apa yang dialaminya. Mungkin seperti itu saja dan menurut saya memang hukum di Indonesia ini perlu ditegaskan untuk kasus pelecehan sendiri. Saya juga setuju ya dengan pendapatnya Regita. Saya rasa juga masih sangat kurang hukum di Indonesia ini terhadap kasus pelecehan seksual yang seringkali tidak difokuskan atau tidak diberi perhatian lebih. Karena seringkali pelaku diberi hukuman yang tidak maksimal dibandingkan dengan mental korban yang begitu terkoyak seumur hidupnya, menjalani hari demi hari di bawah bayang-bayang kejadian yang menimpanya. Saya harap pelaku pelecehan seksual diberi hukuman maksimal, tegakkan hukum, penuhi hak korban seperti restitusi dan layanan dasar, dan bangun pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Bahkan mungkin saya pernah dengar kalau misalkan hukum di Indonesia ini sudah menetapkan namanya kebiri kimia, yaitu suntik terhadap penis laki-laki atau pada pelaku tersebut, menurut saya masih kurang juga karena hal ini bukan hanya karena nafsu dari sang laki-laki, tapi menuntut adanya relasi kuasa yang sudah saya jelaskan tadi seperti patriarki. Karena pelecehan ini tidak hanya memakai penis, bahkan bisa menggunakan benda-benda lain seperti itu sih. Baik, berarti dari penegak hukum sendiri ya yang harus lebih ditingkatkan lagi supaya korban-korban pelecehan bisa berkurang. Pembahasan kita kali ini sangat luar biasa ya. Jadi kita sebagai penanya nih mendapatkan wawasan juga nih dan pengetahuan yang lebih baik, dan semoga kedepannya kita bisa sebagai mahasiswa nih kita bisa keluar dan bisa menerapkan apa semua yang kita telah jelaskan tadi. Jadi pada Sonia dan Regita diucapkan banyak terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya kita bisa berbincang dan berbagi ilmu dan pengetahuan tentang pelecehan seksual. Dan semoga berharap kedepannya bahwa hukum di Indonesia mengenai kasus pelecehan ini bisa lebih meningkat dan lebih peduli terhadap kesehatan mental juga seperti yang kalian sampaikan. Ya, mungkin kita tutup ya. Terima kasih untuk waktunya. Kayak kami berdua pamit undur diri bersama saya Helni dan Adit dalam podcast Bincang Seru. Sampai jumpa, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Sonia, terima kasih Regita. Ya, terima kasih juga Helni dan Adit.